berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan dasar epidemiologi. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa membahas suatu materi yang sangat menarik karena materi hari ini yaitu epidemiologi penyakit menular. Kebetulan Indonesia berada di negara yang tropis ya, dan di negara yang tropis ini rawan sekali, banyak sekali terjadi penyakit menular. Maka kita harus tahu bagaimana penyebab penyakit menular itu bisa terjadi dan bagaimana mekanisme penyakit menular itu terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di video berikut ini. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit menular. Pembahasan tentang penyakit menular ini ada beberapa yang sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti saya akan merefresh saja, dan ada beberapa penjelasan lain yang memang harus dijelaskan lebih detail lagi. Oke, sebelum kita bahas tentang penyakit menular, saya akan merefresh kembali ingatan Anda semua tentang ilmu patologi ya. Dulu kita pernah belajar tentang patologi, kemudian kita pernah mempelajari tentang definisi dari penyakit itu seperti apa. Kita akan mengulang lagi. Jadi menurut Pearson, sakit adalah keadaan di mana adanya ketidakseimbangan fungsi normal pada tubuh, termasuk sejumlah sistem biologis dan kondisi penyesuaiannya. Jadi sakit itu keadaan yang tidak normal pada tubuh seseorang, intinya kayak gitu. Kemudian Van der Sonderboek der Nederlandstijl menyatakan bahwa penyakit adalah keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Ini jelas ya dari dua definisi ini, bahwa penyakit itu intinya keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan ataupun ketidakteraturan di dalam tubuh karena penyebab tertentu. Oke, kita beralih ke penyakit menular. Menurut Noto Atmojo, penyakit menular merupakan suatu penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang satu ke orang lain, baik melalui secara langsung maupun melalui perantara. Oke, kemudian conclusionnya, penyakit menular atau communicable disease adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi infeksius agen atau produk toksinya dari seseorang atau dari reservoir atau perantara ya ke orang lain atau susceptible host. Oke, kita akan bahas di segitiga epidemiologi. Jadi penyakit menular itu sangat erat kaitannya dengan segitiga epidemiologi, karena di segitiga epidemiologi itu menyebabkan asal muala terjadinya penyakit, bahwa penyakit itu terjadi karena adanya 3 komponen penting, ada agen, host, dan lingkungan. Kita sudah pernah membahas ini, jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail ya. Jadi apabila terjadi ketidakseimbangan pada keadaan ini, apabila agennya itu virulensinya tinggi, patogenesisnya tinggi, kemudian infeksitasnya tinggi, itu bisa lebih bisa menyerang host yang imunitasnya itu rendah. Dan apabila lingkungannya mendukung keadaan si agen untuk berkembang biak, maka bisa terjadinya suatu penyakit. Oke, kalau ingin lebih jelas lagi mempelajari tentang segitiga epidemiologi, Anda bisa membuka lagi catatannya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena emang materi ini saling terkait ya. Kemudian kita lanjut ke karakteristik penyakit menular. Jadi ada 4 karakter. Yang pertama yaitu spektrum penyakit menular, di mana spektrum penyakit menular ini kurang lebih sama dengan riwayat alamiah penyakit. Kita juga sudah pernah membahas bahwa spektrum penyakit itu merupakan berbagai manifestasi klinik, ya, mulai dari gejala yang tampak maupun yang tidak tampak, ya, disertai komplikasi penyakit dan berakhir dengan cacat atau meninggal dunia. Jadi ini kurang lebih definisinya hampir sama dengan riwayat alamiah penyakit. Anda bisa membuka lagi catatannya kalau misalkan lupa. Kemudian infeksi terselubung. Infeksi terselubung ini kurang lebih itu pengertiannya hampir sama dengan orang-orang yang carrier. Jadi orang-orang yang sebenarnya terinfeksi tapi dia tidak menunjukkan gejala, dan untuk bisa memastikannya itu bisa melakukan suatu pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan laboratorium, kemudian kultur tenggorokan, tuberkulin, dan pemeriksaan antibodi pada tubuh. Ini contohnya kalau orang COVID carrier, maka harus dilakukan swab test untuk benar-benar memastikan bahwa
orang ini tuh terinfeksi atau tidak, karena memang tidak adanya gejala gitu ya. Kemudian untuk sumber penularan itu merupakan medianya tuh apa saja sih agar seseorang itu bisa menularkan penyakitnya ke orang lain. Jadi bisa dari penderitanya itu sendiri secara langsung melakukan kontak langsung. Kemudian bisa juga nih penyakit berpindah dari satu orang ke orang yang lain melalui pembawa kuman, kemudian binatang atau tumbuhan ataupun bisa melalui benda ya. Kemudian cara penularannya itu bisa melalui kontak langsung atau melalui udara, makanan, minuman, vektor dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya ya. Jadi ini ada model perpindahan penyakit, ada yang secara langsung itu berarti tanpa adanya perantara ya, bisa melalui misalkan nih orang yang langsung berinteraksi dengan orang yang sakit ketika batuk atau bersin atau bicara, itu bisa langsung menular ya ke orang lain, misalkan orang yang terkena COVID atau TBC ya. Kemudian kalau yang tidak langsung itu berarti melalui adanya perantaranya itu bermacam-macam, bisa melalui perantara hewan, bisa melalui vektor, bisa melalui tumbuhan, bisa melalui air, makanan dan lain sebagainya. Ini contohnya ada kolera, disentri, dan demam berdarah. Kalau kolera melalui air, disentri juga, demam berdarah perantaranya melalui vektor yaitu nyamuk. Kemudian ada sifat penyakit menular. Sifat penyakit menular itu ada 3 sifat ya. Yang pertama itu waktu generasi. Waktu generasi ini berbeda dengan masa inkubasi ya. Kalau masa inkubasi itu kan dari orang itu sudah terinfeksi sampai timbulnya gejala. Nah, kalau waktu generasi dari orang itu sudah terinfeksi, agen penyakit itu udah masuk ke dalam tubuh seseorang sampai agen tersebut dapat menularkan penyakit ke orang lain gitu. Kemudian kekebalan kelompok atau herd immunity ini merupakan salah satu sifat dari penyakit menular, bahwa kita sering sekali mendengar istilah herd immunity. Tapi apa sih herd immunity itu? Jadi herd immunity itu merupakan kemampuan atau ketahanan dari kelompok penduduk tertentu terhadap serangan penyakit ya. Kalau kita lihat sekarang di kondisi seperti ini, pemerintah mau mencanangkan herd immunity, hanya mengandalkan kemampuan kelompok individu yang mampu bertahan, dimana yang mampu bertahan adalah orang-orang yang usianya produktif gitu ya, hanya mengandalkan itu kurang. Kemudian berikutnya adalah angka serangan. Angka serangan adalah sejumlah kasus yang berkembang atau muncul dalam satu satuan waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang mengalami serta memiliki resiko kerentanan terhadap penyakit tersebut. Ini contohnya berarti apabila orang-orang yang memiliki kontak atau interaksi langsung dengan orang-orang yang sakit. Contohnya ya berarti para tenaga medis apabila mereka itu tiba-tiba banyak yang tertular atau terinfeksi, itu berarti menunjukkan angka serangan. Kemudian mekanisme penularan atau mode of transmission merupakan berbagai mekanisme di mana unsur penyebab penyakit dapat mencapai manusia atau pejamu atau host gitu ya. Jadi ini mekanismenya bisa meliputi bagaimana sih si agen itu meninggalkan reservoir atau orang yang sakit gitu ya. Kemudian bagaimana cara sebuah agen itu untuk dapat masuk ke orang yang sehat. Kemudian cara masuknya itu lewat jalur mana saja sih, kita akan bahas satu persatu. Jadi bagaimana agen itu keluar dari tubuhnya seorang yang sakit ya. Yang pertama bisa melalui mata atau cairan yang ada di dalam mata atau konjungtiva ya, bisa menular itu kan melalui penyakit mata. Kemudian yang berikutnya bisa melalui saluran pernafasan, bisa dari batuk atau bersin. Itu bisa menularkan penyakit seperti TB atau coronavirus ya kalau sekarang. Kemudian melalui saluran pencernaan, bisa lewat ludah atau muntahannya atau mungkin tinjannya, itu bisa menularkan berbagai macam penyakit, contohnya seperti kolera, kemudian tipes dan lain sebagainya ya. Kemudian ada saluran urogenital atau saluran kencing. Ini apabila
di toilet-toilet umum ya, kalau tidak bersih itu bisa menularkan penyakit infeksi saluran kemih. Kemudian melalui luka pada kulit atau mukosa, contohnya seperti sifilis, kemudian AIDS gitu kan juga bisa masuk lewat suntikan juga. Kemudian cara penularannya itu bermacam-macam, mulai dari air ya, melalui media air itu juga bermacam-macam nih, ada waterborne disease, di mana penyakit itu bisa langsung menular melalui air minum yang dikonsumsi sehari-hari, bisa menimbulkan penyakit seperti diare, disentri dan lain sebagainya. Kemudian water wash disease, ini penyakit yang disebabkan karena penggunaan air bersihnya itu sangat-sangat kurang ya. Ini contohnya tuh kalau misalkan menggunakan air di sungai gitu ya, untuk keperluan mandi, cuci, maupun kakus, buang air besar di sungai, itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian water based disease, penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air. Ini contohnya kurang lebih seperti ikan, apabila kita mengkonsumsi ikan yang ternyata hidup di lingkungan yang tidak baik, itu bisa menimbulkan penyakit kan buat kita. Kemudian water related insect vector, itu contohnya kalau misalkan nyamuk itu kan tempat perkembangbiakannya di air-air yang menggenang. Nah, itu juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti demam dan malaria. Kemudian kita beralih ke airborne disease, di mana penyakit ini menular melalui udara, bisa melalui kontak secara langsung ya, bisa berupa droplet nuklei atau cairan-cairan dari bersin maupun dari batuk ya, atau dust yang berupa debu, yang berupa ya partikel-partikel kering aja gitu, yang keluar dari orang yang sakit kemudian masuk ke dalam orang yang sehat, contohnya seperti TBC atau mungkin ya kalau sekarang ya coronavirus gitu ya. Kemudian penyakit yang ditularkan dari kontak langsung orang ke orang, contohnya ada sifilis, gonorrhea, hepatitis, AIDS gitu. Ini apabila orang ini melakukan suatu hubungan seksual dengan seseorang, itu bisa menularkan penyakit-penyakit tertentu. Kemudian cara penularan lain itu bisa melalui hewan ya, perantaranya tuh hewan, contohnya kayak penyakit rabies itu kan apabila ada gigitan anjing ya, kita digigit oleh anjing yang anjingnya itu terkena rabies, maka bisa terkena rabies juga. Kemudian kecuali kalau akhirnya divaksin gitu ya. Kemudian penyakit yang menular melalui tumbuhan ke manusia, ini apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung jamur gitu ya, ini seperti buah-buahan yang mengandung jamur, atau emang ada beberapa jenis jamur yang beracun, yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ini dari orang ke orang, tapi melalui perantaranya itu suatu benda, contohnya ya bendanya bisa uang ya, atau bisa peralatan makan gitu ya. Kalau peralatan makan di penderita hepatitis itu kan memang harus dipisahkan. Penderita ini juga kan, penderita COVID juga kan harus dipisahkan antara peralatan makan orang yang sehat dengan yang sakit. Kemudian melalui vektor gigitan nyamuk gitu ya, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit mulai dari DBD, chikungunya, malaria dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa melalui makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehari-hari apabila makanan ataupun minuman tersebut terdapat bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, entah itu bakteri salmonella atau bakteri Escherichia coli gitu ya, itu bisa menimbulkan penyakit untuk tubuh. Kemudian cara masuk penyakit ini kurang lebih hampir sama dengan cara keluarnya. Jadi masuknya ini bisa melalui mata ya, apabila misalkan tangan kita tidak sengaja mengenai mata padahal tangannya belum cuci tangan, itu kan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian melalui hidung, apabila terhirup langsung oleh hidung kita bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang mengandung penyakit, itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian melalui saluran pencernaan ya, mulut, apabila kita mengkonsumsi makanan maupun minuman yang berbahaya. Kemudian melalui saluran urogenital ya, ini apabila kita di toilet umum itu kita harus memperhatikan kebersihannya, terutama bagi perempuan yang misalkan pengen buang air kecil di WC yang duduk atau kloset duduk, itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita buang air kecil ya. Kemudian
kulit ya. Ini bisa berupa suntikan atau gigitan nyamuk, kemudian melalui saluran reproduksi. Ini apabila kita melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang sakit, maka bisa tertular penyakit-penyakit reproduksi. Oke, tadi adalah penjelasan tentang epidemiologi penyakit menular. Tadi banyak sekali materi yang sudah disampaikan tentang bagaimana mekanisme penularannya, caranya, sumber penularannya. Jadi setelah ini saya harap kalian bisa lebih memahami lagi tentang epidemiologi penyakit menular. Dan seperti biasa, setelah ini akan ada kuis yang saya minta kalian kerjakan di kuliah.ifed.ac.id. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.